dengan pidana penjara seumur hidup. Tanpa kata dan hanya berurai air mata, beginilah ekspresi Margaret Megawe usai jaksa menuntut hukuman seumur hidup atas perbuatannya membunuh Angelin. Jaksa penuntut umum menyatakan Margaret terbukti bersalah melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Terdakwa juga terbukti bersalah menelantarkan dan mengeksploitasi Angelin. Ia melanggar pasal 76I dan 76A Undang-Undang Perlindungan Anak. Menanggapi tuntutan ini, Margaret Megawe dengan tegas membantah telah membunuh Angelin. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya karena saya tidak pernah membunuh anak saya Angelin, tapi saya dituduh membunuh Angelin. Bantahan tersebut terus ia sampaikan usai sidang tuntutannya. Tanggapan saya tidak pernah membunuh anak saya. Kuasa hukum terdakwa juga menilai tuntutan jaksa tak sesuai dengan fakta persidangan. Sangat tidak adil tuntutan ini. Ibu ini, klien kami bukan pelaku pembunuhnya. Agus sudah mengaku dia membunuh dan sesuai dengan visum. Banyak catatan kami bahwa tuntutan ini adalah tuntutan yang imajinatif, tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sementara jaksa penuntut umum memastikan tuntutan ini hasil pertimbangan dari alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Jeratan pasal pembunuhan berencana pun atas dasar berbagai keterangan saksi, termasuk terdakwa lainnya Agustai Hamdamai. Kekerasan yang terus-menerus ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu setengah jam. Begitupun kemudian rangkaiannya adalah menguburkan sampai merapikan semua. Itu akan tidak mungkin dalam waktu setengah jam. Majelis hakim memberikan waktu 2 pekan kepada Margaret dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sementara itu, ayah kandung Angelin, Rosidik, tidak puas atas tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Berikut adalah pernyataan dari Rosidik. Anak saya disiksa sebelum dia mati. Terlalu kejam dia. Jadi menurut saya terlalu ringan kalau dia itu harus umur hidup di penjara, itu terlalu ringan. Seharusnya dihukum mati aja dia. Ya, sebelum dinyatakan sebagai pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Angelin, Margaret Megawe ini membuat drama kasus hilangnya Angelin, Taufik. Iya, Manda. Mulai dari menyebar foto-foto kemesraan bersama anak angkatnya hingga menarik perhatian banyak kalangan untuk turut mencari keberadaan dari Angelin. Pasca ditemukannya jenazah Angelin, rumah Margaret ini tanpa kosong dan tidak berpenghuni. Dan berdasarkan data di lapangan yang saya dapatkan, selama 8 bulan itu pula tidak ada satupun sanak saudara dari Margaret yang datang untuk berkunjung ke rumah ini. Sebelum diketahui membunuh putri angkatnya sendiri, Margaret merupakan sosok yang baik di mata tetangganya. Dia sosok yang tidak banyak bicara. Bahkan, 1 tahun sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Margaret membatasi hubungan dengan tetangganya dan tidak pernah keluar rumah. Meski jaksa telah menetapkan Margaret sebagai pelaku tunggal pembunuh Angelin, tetap saja, hingga akhir persidangan Margaret menyangkal bahwa dia telah membunuh Angelin. Tetangga Margaret menilai tuntutan seumur hidup pantas diterima ibu angkat Angelin. Saya bangga, setuju sekali sama itu, soalnya saya kasihan sama Angelin. Angelin orangnya sabar, pendiam kayak gitu, saya kasihan sekali. Namun warga Bali tak sepenuhnya setuju dengan tuntutan jaksa. Sebagian warga bahkan menilai Margaret lebih pantas dihukum mati. Saya setuju dengan hukuman seumur hidup dari Margaret Megawe karena perbuatan itu melanggar hak asasi manusia yang pertama. Yang kedua, dia menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Ya, setuju sekali ya. Karena tuntutan minimalnya kan 20 tahun kalau pembunuhan berencana ya, sampai hukuman mati ya. Sedangkan jaksa mungkin sudah melihat dengan pertimbangan-pertimbangan dari saksi-saksi dan juga dari ahli, tim ahli juga. 16 Mei 2015 Angelin dinyatakan hilang. Kakak angkat Angelin, Christina dan Yvonne melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sektor Denpasar Timur. Berita kehilangan ini pun ramai jadi perbincangan netizen setelah akun fanpage di Facebook berjudul Find Angelin dibuat. Drama kasus hilangnya Angelin ini berhasil menarik simpati banyak orang. 2 pekan setelah berita kehilangan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi rumah Margaret. Aris menyatakan rumah Margaret tak layak huni. Margaret sontak marah dan mengusir Aris. Polisi terus memeriksa rumah Margaret hingga akhirnya 10 Juni 2015 menemukan jasad Angelin terkubur di pekarangan rumahnya. 28 Juni 2015, ibu angkat Angelin, Margaret, ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam rekonstruksi Juli 2015 terungkap bahwa Margaret lah pembunuh Angelin. Setelah membunuh, Margaret minta Agustai mengubur jasad Angelin. Selama hampir 4 bulan persidangan, Margaret berkukuh sebut dirinya tak bersalah. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain. Setelah penggeledahan selama 8 jam, penyidik Bareskrim membawa berkas rekam medik pasien dari gedung Kencana RSCM. Bareskrim mencari bukti terkait jual beli ginjal yang diduga dilakukan sejumlah rumah sakit di Jakarta. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri Kamis petang akhirnya keluar dari gedung Kencana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebuah kotak besar berisi sejumlah dokumen penting di bawah tim penyidik yang menggeledah sejak Kamis pagi. Polisi mencari bukti tambahan terkait kasus praktik jual beli ginjal ilegal. Polisi menggeledah ruang rekam medik yang berada di lantai 1 gedung Kencana RSCM. Berkas-berkas tersebut merupakan rekam medik pasien sejak tahun 2013 lalu dan diantaranya terdapat rekam medik ke-14 korban penjualan ginjal yang menjalani operasi pengangkatan di RSCM. Dokumen kan kalau orang mau sebelum operasi itu kan harus lewat manajemen. Ya nanti dari dokumen itu nanti kita pelajarin. Ada berapa ruangan, Pak? Satu ruangan apa tuh? Ruangan itu aja, ruangan apa tuh? Rekam medik ya. Sebelumnya polisi memeriksa 3 dokter yang diduga sempat menangani salah satu korban. Namun hingga kini polisi enggan menyebut identitas dokter ataupun rumah sakit yang diduga terlibat. Padahal dalam berkas yang dirilis Bareskrim tercatat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo jadi salah satu tempat pendonor melakukan operasi. Pihak RSCM pun menolak dianggap terlibat karena operasi sudah dilakukan sesuai prosedur. Yang saya bisa bilang adalah RSCM tidak terlibat, itu satu. Nah, pertanyaan kedua mengenai mekanismenya, gini, RSCM itu punya tim transplantasi ginjal dan juga ada tim advokasi transplantasi ginjal. Jadi semua orang yang akan menjalani prosedur transplantasi ginjal di RSCM ini harus melalui prosedur advokasi dulu. Polisi telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Kuok Heri Susanto alias Heri yang berperan sebagai calo, Yana Priyatna alias Amang dan Dedi Supriyadi bin Oman Rahman sebagai penyedia donor. Tercatat 15 orang menjadi korban kasus jual beli ginjal. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET. Polisi menemukan sejumlah narkoba dan alat pakai sabu saat menggerebek daerah rawan narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Selain barang bukti, 16 orang juga turut diamankan dalam operasi ini. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap 16 orang beserta barang bukti narkoba saat menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Salah satu pelaku berinisial S merupakan daftar pencarian orang terkait kasus narkoba. Menggunakan anjing pelacak, petugas temukan dan menyita sejumlah ganja, alat hisap sabu, dan senjata tajam. Kamera pengawas CCTV juga ditemukan di beberapa titik lokasi penggerebekan. Kita beralih ke Yogyakarta, seorang pelaku pencurian tertangkap berkat bantuan kamera pengawas CCTV. Polisi menelusuri hasil rekaman CCTV dan berhasil temukan pelaku sebelum sempat menjual hasil curiannya. Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian yang terjadi 2 minggu lalu melalui rekaman CCTV. Sebelumnya, kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian di salah satu rumah di daerah Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pelaku merupakan wanita berhijab yang masuk ke halaman rumah korban saat pintu rumahnya terbuka. Setelah memantau situasi, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah yang terlihat sepi. Tak berapa lama, pelaku pencurian membawa sebuah tas ransel berisi kamera dan lensa senilai 50 juta rupiah yang sebelumnya disimpan di dalam kamar. Saya masuk, langsung keluar lagi, masuk lagi, nengok kamar yang buka itu. Terus itu kameranya ada di mana posisinya di rumah itu? Di samping orang tidur. Menurut polisi, modus pelaku adalah berpura-pura sebagai penjual makanan dan kemudian mencuri saat calon korban mereka lengah. Kayaknya pernah melihat orang tersebut, kemudian dicocokkan file di Polsek Ngaglik bahwa benar ada kemiripan orang tersebut dengan yang ada di CCTV. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 kamera dan 1 lensa yang belum dapat dijual. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.
Ayah almarhumah Wayan Mirna Salihin menyebut Jessica Kumala Wongso memiliki 2 kepribadian. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Net 24.